Yo, assalamualaikum. Perawatan dan perbaikan peralatan listrik dengan motor listrik DC. Berbagai macam penggerak alat rumah tangga listrik, selain dengan pemanas, ada juga yang menggunakan motor. Adapun macam motor yang digunakan untuk penggerak peralatan rumah tangga listrik, diantaranya motor DC. Biasanya yang menggunakan motor DC, peralatan dalam bentuk kecil ini seperti hair dryer, mesin cukur, dan pisau listrik. Karena pada prinsipnya motor listrik DC menggunakan fenomena elektromagnet untuk bergerak. Ketika arus listrik diberikan ke kumparan, permukaan kumparan yang bersifat utara akan bergerak menghadap ke magnet yang berkutub selatan, dan kumparan yang bersifat selatan akan bergerak menghadap ke utara magnet. Memahami motor DC. Motor listrik adalah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor DC memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan medan yang diubah menjadi energi mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator atau bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor atau bagian yang berputar. Motor DC digunakan untuk pesawat kecil yang menggunakan baterai sebagai sumber tenaga. Motor-motor universal dan DC mempunyai dua buah takal atau blok arang yang disebut sikat dan berfungsi sebagai kontak listrik. Motor-motor yang lain tidak mempunyai sikat, seperti motor-motor induksi. Dalam hal ini, rotor lilit digerakkan di dalam lempeng tetap yang disebut stator. Motor-motor bersikat dua dan motor-motor induksi digerakkan oleh gaya elektromagnet yang dibangkitkan oleh arus listrik yang melaluinya. Apabila terjadi putaran pada kumparan jangkar dalam medan magnet, akan timbul tegangan atau GGL, gaya gerak listrik yang berubah-ubah arah pada setiap setengah putaran sehingga merupakan tegangan bolak-balik. Prinsip kerja motor DC. Prinsip kerja dari motor DC yaitu apabila arus melalui suatu konduktor akan timbul medan magnet di sekitar konduktor. Medan magnet hanya terjadi di sekitar konduktor. Jika ada arus mengalir pada konduktor tersebut, arah medan magnet ditentukan oleh arah aliran arus pada konduktor. Perhatikan gambar di bawah ini tentang prinsip kerja motor DC. Untuk motor DC, daerah kumparan medan yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang melingkupi kumparan jangkar dengan arah tertentu. Perpindahan dari energi listrik menjadi energi mekanik atau sebaliknya berlangsung melalui medan magnet. Dengan demikian, medan magnet di sini selain berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan energi, juga sekaligus sebagai tempat berlangsungnya proses perubahan energi daerah tersebut. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Agar proses perubahan energi mekanik dapat berlangsung secara sempurna, tegangan sumber harus lebih besar daripada tegangan gerak yang disebabkan reaksi lawan. Dengan memberi arus pada kumparan jangkar yang dilindungi oleh medan, maka akan menimbulkan perputaran pada motor. Menentukan arah putaran motor digunakan kaidah Fleming tangan kiri. Kutub-kutub magnet akan menghasilkan medan magnet dengan arah dari kutub utara ke kutub selatan. Apabila medan magnet memotong sebuah kawat penghantar yang dialiri arus searah dengan 4 jari, akan timbul gerak searah ibu jari. Gaya tersebut disebut gaya Lorentz, yang besarnya sama dengan F. Prinsip motor yaitu aliran arus di dalam penghantar yang berada di dalam pengaruh medan magnet akan menghasilkan gerakan.
Besarnya gaya pada penghantar akan bertambah besar jika arus yang melalui penghantar bertambah besar. Motor DC mempunyai 6 komponen utama sebagai berikut. Yang pertama, kutub medan. Secara sederhana digambarkan bahwa interaksi dua kutub magnet akan menyebabkan perputaran pada motor DC. Motor DC mempunyai kutub medan yang stasioner serta dinamo yang menggerakkan bearing pada ruang di antara kutub medan. Sementara itu, motor DC sederhana mempunyai dua kutub medan berupa kutub utara dan kutub selatan. Garis magnetik energi membesar melintasi bukan di antara kutub-kutub dari utara ke selatan. Yang kedua, dinamo. Apabila arus masuk menuju dinamo, arus ini akan menjadi elektromagnetik. Dinamo yang bentuknya silinder dihubungkan ke penggerak untuk menggerakkan beban. Pada kasus motor DC yang kecil, dinamo berputar dalam medan magnet yang dibentuk oleh kutub-kutub sampai kutub utara dan selatan magnet berganti lokasi. Jika hal ini terjadi, arusnya berbalik untuk mengubah kutub-kutub utara dan selatan dinamo. Yang ketiga, sikat-sikat. Sikat-sikat ini berfungsi sebagai jembatan bagi aliran arus jangkar dengan bebas dan juga memegang peranan penting untuk terjadinya proses komutasi. 4. Komutator. Komponen ini terutama ditemukan dalam motor DC, fungsinya untuk membalikan arah arus listrik dalam dinamo. Komutator juga membantu dalam transmisi arus antar dinamo dan sumber daya. 5. Jangkar. Dibuat dari bahan ferromagnetik dengan maksud agar kumparan jangkar terletak dalam daerah yang induksi magnetiknya besar dan agar GGL induksi yang dihasilkan dapat bertambah besar. Belitan jangkar. Belitan jangkar merupakan bagian yang terpenting pada mesin arus searah untuk tempat timbulnya tenaga putar motor. Satu tegangan DC dari baterai menuju ke lilitan melalui sikat yang menyentuh komutator. Dua segmen yang terhubung dengan dua ujung lilitan kumparan, satu lilitan pada gambar berikut disebut angker dinamo. Angker dinamo yaitu sebutan untuk komponen yang berputar di antara medan magnet. Jenis-jenis motor DC. Struktur jenis-jenis motor DC dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Adapun jenis-jenis motor DC sebagai berikut. Motor arus searah penguat terpisah. Motor jenis ini penguat magnetnya mendapat arus dari sumber tersendiri dan terpisah dengan sumber arus ke rotor. Arus yang diberikan untuk jangkar dengan arus yang diberikan untuk penguat magnet tidak terkait antara suhu dengan lainnya secara kelistrikan. Motor arus searah dengan penguat sendiri. Motor jenis ini arus penguat magnetnya diperoleh dari motor itu sendiri. Berdasarkan hubungan lilitan penguat magnet terhadap lilitan jangkar motor DC dengan penguat sendiri dapat dibedakan sebagai berikut. Motor shunt. Motor ini disebut motor DC shunt karena cara pengambilan motor dilakukan secara paralel dengan kumparan armatur motor. DC shunt berbeda dengan motor yang sejenis, terutama pada gulungan kawat yang terkoneksi paralel dengan medan armatur. Motor seri. Motor ini dipasang secara seri dengan kumparan armatur sehingga kurang stabil. Pada torsi yang tinggi, kecepatannya menurun dan sebaliknya pada saat tidak terdapat beban,
Motor ini akan cenderung menghasilkan kecepatan yang sangat tinggi. Tenaga putaran yang besar dibutuhkan pada elevator dan electric traction. Kecepatan ini juga dibutuhkan pada mesin jahit. Skema dari motor DC sebagai berikut. Dalam motor seri, gulungan medan dihubungkan secara seri dengan gulungan dinamo. Oleh karena itu, arus medan sama dengan arus dinamo. Karakter kecepatan dari motor DC tipe seri adalah kecepatan dibatasi pada 5000 rpm dan harus dihindarkan untuk menjalankan motor seri tanpa ada beban sehingga motor akan lebih cepat tanpa kendali. Motor kompon. Motor kompon DC merupakan gabungan motor seri dan shunt. Pada motor kompon, gulungan medan dihubungkan secara paralel dan seri dengan gulungan dinamo. Bentuk dan simbol motor DC. Simbol dan bentuk dari motor DC dapat diamati pada gambar berikut ini. Aplikasi motor DC. Pada motor listrik ditemukan dalam aplikasi yang beragam seperti industri blower kipas dan pompa, peralatan mesin, peralatan rumah tangga, alat-alat listrik, dan disk drive. Aplikasi tersebut mungkin didukung langsung saat ini dengan arus bolak-balik dari kotak distribusi sentral listrik, misalnya perangkat portable bertenaga baterai atau kendaraan bermotor. Untuk motor DC yang digunakan dalam alat rumah tangga listrik antara lain hair dryer. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.